teori spiral keheningan. Secara singkat saja, nah teori spiral keheningan ini atau spiral of silence ini mengasumsikan atau berkaitan dengan mayoritas minoritas, gitu ya. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video ini kembali saya akan menyajikan salah satu materi di komunikasi politik, yaitu berkaitan dengan opini publik. Nah, sebelumnya saya pernah membuat video tentang pengertian opini publik, ya, apa karakteristik opini publik dan sebagainya. Nah, bagi yang belum menonton, silahkan bisa berkunjung ke video yang telah saya buat. Nah, ini dia videonya ya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa teori ya, yang digunakan untuk mengelola opini publik. Ya, bagaimana misalnya sebuah kelompok, organisasi, bisa pemerintah, bisa partai politik, atau organisasi apapun gitu ya, mengelola opini publik supaya kemudian ya menjadi atau diterima oleh masyarakat, oleh khalayak. Nah, ada tiga teori yang ingin saya jelaskan dalam konteks ini. Yang pertama adalah teori jarum hipodermik, kemudian yang kedua teori bandwagon effect, kemudian yang ketiga teori spiral of silence atau spiral keheningan. Nah, kita mulai dari yang pertama, teori jarum hipodermik. Mungkin ini pernah saya singgung di bahasan yang lain, nah, tapi kali ini saya singgung lagi untuk kepentingan opini publik. Nah, teori jarum hipodermik, ya, kenapa disebut jarum hipodermik? Jarum ya, karena teori ini ya diambil atau didasarkan pada jarum suntik. Karena itu kan ada yang bercanda bahwa teori ini disebut teori jarum suntik. Nah, sebetulnya nama resminya jarum hipodermik. Nah, teori ini sekali lagi dilandaskan pada jarum suntik. Bagaimana cara kerja jarum suntik? Seperti kita tahu ya, seorang dokter ketika akan mengobati pasiennya, selain obat yang diminum, biasanya disuntik. Nah, di dalam jarum suntik itu kan ada serumnya, ya, cairan. Nah, serum itu kemudian disuntikan ke dalam tubuh pasien. Nah, apa yang terjadi ketika jarum suntik menyuntikkan serumnya oleh dokter tentu saja ya ke dalam tubuh pasien, pasien sama sekali tidak menolak. Pasien betul-betul menerima karena percaya bahwa serum yang disuntikkan oleh dokter itu adalah obat yang akan menyembuhkan sakitnya. Maka pasien menerima. Dia tidak memprotes. Ya. Kalaupun ada yang reaksi aneh atau melawan, itu bukan karena tidak percaya serumnya, tapi karena takut disuntik. Nah, itu lain kasus ya. Tapi intinya adalah bahwa seorang pasien ketika disuntik, dia menerima dengan tanpa protes apapun, menerima sepenuh hati. Nah, itulah cara kerja teori jarum hipodermik. Ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, misalnya ya, media atau pemerintah gitu ya, memberikan informasi secara terus-menerus kepada khalayak. Nah, khalayak menerima dengan sepenuh hati. Karena apa? Karena yakin informasi yang disampaikan itu adalah benar. Jadi menurut teori yang pertama, jarum hipodermik, bahwa semua informasi yang disampaikan kepada khalayak
kita ambil contohnya adalah pemerintah gitu ya. Ya, tapi saya bilang bisa partai, bisa apapun ya contohnya. Misalnya ini pemerintah menyuntikkan atau memberikan informasi kepada halayak dan halayak menerima apa adanya karena menganggap informasi itu benar. Nah, jadi kalau menurut teori jarum hipodermik ya seperti itu. Diasumsikan bahwa halayak masyarakat itu bersifat pasif. Jadi mereka hanya menerima saja apa yang disampaikan oleh pemerintah. Gitu ya. Nah, ini asumsi teori jarum hipodermik. Jadi halayak itu diibaratkan sebagai pasien yang tadi disuntik menerima apa adanya. Maka dalam konteks ini menurut teori jarum hipodermik ya bagaimana sebuah organisasi, misalnya pemerintah, mengelola opini publiknya itu, menyampaikan informasinya, biasanya dengan cara terus-menerus. Nah, masalah efektif atau tidak, mungkin itu nanti akan menjadi bahasan berikutnya. Misalnya mungkin kan ada yang bertanya, apakah semua halayak percaya begitu saja? Nah, itu nanti bahasan yang lain. Nah, jadi ini saya menjelaskan teorinya jarum hipodermik. Ya. Kemudian yang kedua adalah teori bandwagon effect. Nah, namanya bandwagon. Bandwagon itu kan alat angkut, alat dorong, kereta dorong, atau gerobak. Nah, kita tahu cara kerja gerobak itu kan namanya alat angkut ya. Misalnya ketika ada orang lagi bangun rumah atau gedung itu kan di situ ada kereta dorong atau alat gerobak akan membuang sesuatu atau mengangkut sesuatu barang-barang di situ, maka semua barang-barang yang ada berserakan itu dimasukin semua lalu diangkut. Tentu para pekerja di situ menginginkan bahwa semua terangkut ke dalam wagon itu, ke dalam kereta dorong atau alat angkut itu, semuanya pengen diangkut, dibawa. Nah, bagaimana dikaitkan dengan opini publik? Nah, teori bandwagon effect ini menjelaskan bahwa ketika sebuah organisasi, ya contohnya pemerintah, menyampaikan sebuah ide, sebuah gagasan, maka katakanlah gagasan itu ada di dalam sebuah tempat, dalam gerobak, maka diharapkan semua orang, semua rakyat ikut menyetujui gagasan atau ide tersebut. Jadi semuanya mendorong, semuanya mendukung ide atau gagasan tersebut. Nah, ini kan cara kerja sama dengan alat angkut. Jadi pemerintah punya gagasan mengenai satu hal, maka rakyat semuanya diharapkan mendukung. Kalau dulu misalnya zaman Orde Baru, pemerintah punya gagasan pembangunan, maka semua orang di negeri ini harus ikut ke dalam pembangunan itu, ke dalam gerobak pembangunan, ke dalam ide pembangunan. Gitu ya. Jadi semua orang diangkut untuk mendukung pembangunan. Nah, ini bisa juga diterapkan misalnya ketika Presiden Joko Widodo atau Jokowi di awal pemerintahnya bersama JK kan dulu pernah meluncurkan sebuah gagasan revolusi mental. Nah, kalau dianalisis dengan teori bandwagon effect, revolusi mental itu kan sebuah ide, sebuah gagasan. Maka pemerintahan Jokowi mengharapkan semua orang di Indonesia itu ikut ke dalam ide revolusi mental. Terlepas dari berhasil atau tidaknya, kalau dilihat dari efek bandwagon teori ini, ya cara kerjanya seperti itu. Jadi pemerintah mengajukan gagasan tentang revolusi mental, semua orang di negeri ini ikut mendukung gagasan tersebut. Nah, itu bandwagon effect teori. Kemudian yang ketiga adalah teori spiral keheningan. Secara singkat saja, nah teori spiral keheningan ini atau spiral of silence ini mengasumsikan atau berkaitan dengan mayoritas minoritas, gitu ya. Bagaimana? Nah, biasanya yang dilihat adalah yang minoritas, pendapat minoritas. Ya. Misalnya ketika ada sebuah gagasan, gagasan apapun ya, maka biasanya kelompok minoritas itu memiliki dua pilihan. Ya. Pertama, ya, mereka diam, ya, artinya tidak mau berpendapat. Ya.
tidak menyuarakan pendapatnya, opininya. Yang kedua, mereka ikut pendapat mayoritas, gitu ya. Ya, tentu dengan berbagai pertimbangan, gitu ya. Jadi, dua pilihan itu yang menurut teori spiral keheningan. Mereka diam, artinya tidak mau menyuarakan pendapatnya, atau mereka ikut ke dalam pendapat mayoritas. Ya. Daripada misalnya mereka tertekan atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, maka lebih baik ikut pendapat mayoritas. Nah, ini bisa juga dikaitkan dengan pengelolaan opini publik. Ya, nanti akan dilihat. Nah, biasanya alat untuk menyuarakan opini itu adalah kan media massa, gitu ya. Di situ nanti akan terlihat bagaimana pendapat antara mana yang mayoritas dengan minoritas. Ini sekali saja ya. Tapi nanti di video yang lain saya akan menjelaskan teori ini, khususnya ya, spiral of keheningan secara khusus. Secara khusus, siapa pencetusnya, asumsinya apa, praktek atau cara kerjanya seperti apa, dan seterusnya. Ya. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat!